Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Sumur Pule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Tugas modul 1.1.A.9 Aksi Nyata Penerapan Modul 1.1. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, yaitu saya sangat senang dan bahagia. Adapun beberapa alasan yang membuat saya bahagia setelah melakukan perubahan di kelas, diantaranya satu, saya dapat menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki masing-masing anak. Dua, kemampuan, kompetensi atau kekuatan kodrat yang dimiliki anak semakin mengalami penebalan. Tiga, anak merasa senang dan dihargai selama proses pembelajaran karena saya melakukan pembelajaran yang menghamba pada murid. Tiga, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada murid, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Lima, penguatan karakter yang saya lakukan terhadap siswa mendapatkan respon yang baik dengan menjadi teladan yang baik. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu satu, melaksanakan pembelajaran yang menuntun segala kodrat yang dimiliki masing-masing anak, bukan lagi pembelajaran yang menuntut. Dua, mengutamakan kegiatan belajar sambil bermain karena kodrat anak adalah bermain. Tiga, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center. Empat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan abad 21. Lima, melakukan penilaian secara holistik dan menyeluruh. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik dengan foto bercerita. Belajar rantai makanan lebih seru dengan permainan ular naga. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah satu, peserta didik kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Dua, saat proses pembelajaran peserta didik kurang dilibatkan guru secara aktif. Dalam proses pembelajaran saya perlu melaksanakan perencanaan. Saya berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai perencanaan pembelajaran dan membuat perangkat pembelajaran. Selanjutnya saya melaksanakan penerapan seperti biasa yang dilaksanakan oleh guru, yaitu guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa dan memimpin menyanyikan lagu nasional. Kemudian guru melakukan presensi dan melaksanakan apersepsi. Adapun langkah dalam permainan tersebut, satu, siswa menyimak video pembelajaran rantai makanan dan guru mengajarkan lagu ular naga dan aturan permainannya. Dalam pembelajaran rantai makanan dengan permainan ular naga sangat menyenangkan dan berpusat pada murid. Lagu ular naga itu menggambarkan bahwa ada sebuah ekosistem dan peristiwa makan dan dimakan di antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dengan urutan tertentu yang disebut dengan rantai makanan. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang terjadi pada tanaman padi jika jumlah tikus mengalami peningkatan. Dilanjutkan langkah yang kedua, yaitu bermain ular naga. Dalam permainan ular naga ini ada dua anak sebagai terowongan yang berkalungkan ekosistem sawah dan yang lainnya adalah sebagai umpan yang berkalungkan kartu komponen ekosistem padi atau tikus. Jika umpan tertangkap, mereka akan menunjukkan kartunya dan memilih ekosistem yang tepat. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai umpan habis. Langkah yang ketiga adalah menyusun rantai makanan. Dalam menyusun rantai makanan, murid menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya sehingga terbentuk rantai makanan. Langkah yang keempat yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tentang urutan rantai makanan yang terjadi dan kelompok yang lain dipersilahkan untuk menanggapi. Tahap selanjutnya yaitu melakukan refleksi. Pembelajaran yang saya lakukan sangat menyenangkan dan bermakna. Murid lebih mudah memahami rantai makanan. Meskipun seperti itu ada tantangan. Di antaranya satu, masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya.
Dan masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi yang dapat saya lakukan yaitu melakukan bimbingan secara personal dan melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas, serta membiasakan melakukan kegiatan yang serupa. Adapun refleksi yang lainnya yaitu guru melakukan penilaian secara keseluruhan di setiap kegiatan. Guru memberikan kesimpulan dan menyampaikan hal yang harus dipelajari siswa pada pertemuan berikutnya. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat saya dan murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya rekan dari Pak Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10. Nama saya Siti Nur Hidayah, guru kelas 6 SDN Sumur Pule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Sebelumnya, dalam pembelajaran, Pak Chandra Alfiana mengalami kebingungan dalam mengatasi beberapa peserta didik yang tidak tuntas belajar di berbagai mata pelajaran di kelas. Padahal, Pak Chandra sudah mengajarkan materi tersebut secara maksimal. Namun, setelah mengikuti beberapa kegiatan PPGD, perilaku dan pemikirannya dalam pembelajaran mengalami perubahan. Pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mulai dari merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun, bukan lagi menuntut. Tugas guru adalah menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik, menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, melakukan penilaian, bukan hanya kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor. Selamat kepada Pak Chandra, selamat mengikuti pendidikan program guru penggerak. Semoga sukses untuk Pak Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Dina, kelas 3 SDN Sumur Pule. Saya sangat senang sekali belajar dengan Bapak Chandra Alfiana. Apalagi hari ini saya belajar sambil bermain tentang rantai makanan. Saya dapat ilmu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sikap toleransi. Terima kasih Pak Chandra yang telah menuntun